Yang membuat bisa dikatakan orang sesat itu adalah perilaku. Ya, bagaimana mengajarkan salah, menyimpang dari kebenaran. Kalau cuma getar-getar berdoa itu bukan sesat. Ya, tetapi mereka itu mempermasalahkan seperti yang juga dipermasalahkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi hatinya, mereka seorang tidak bisa mengalami Tuhan. Di mulut doang, tidak mengalami Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan sedikit menanggapi pernyataan dari pendeta-pendeta reform ya. Mereka terus melakukan serongoin ya terhadap karismatik ya. Dari begitu lama seorang pendeta, ya boleh dibilang pendeta besarnya lah ya, dari sejak muda terus nyinyirin karismatik saudara. Bahkan di dalam khotbah-khotbahnya sering karismatik ya. Dan sebentar saudara lihat bagaimana mereka mengikuti karismatik ya. Dua pendeta ini, Mbah Muri dan ST, yang sangat memalukan cara-caranya. Dan ini terlihat di media sosial saudara. Ini saya abadikan. Saya tanggapi ya seorang komentar di Facebook, karena viral di Facebook video saya ini, kemudian di YouTube juga udah mulai. Dia berkomentar seperti ini: jangan hanya berkoar-koar di sosial media. Pendeta yang baik itu jadi penengah di antara pendeta lain, bukan saling balas-membalas. Bro, Pak Pendeta. Ya benar saudara ya. Tetapi kan saya adalah bagian dari karismatik yang terus mereka juga nyinyirin ya. Saya memberikan hak jawab dan saya menanggapi. Saya ingin supaya mereka ini berhenti untuk nyinyir dan pendeta-pendeta lain, pelayanan pendeta-pendeta lain. Dari dulu saudara, itu tidak berhenti-berhenti. Kalau saya bilang mereka tuh pengejek ya. Dan hati-hati loh ya. Firman Tuhan ini bisa jadi buat mereka, dan mereka yang menggenapi firman Tuhan. Di dalam Yudas 1 ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus ya pada saat itu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan selanjutnya, jadi saudara, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup tanpa Roh Kudus. Mungkin mereka ini saudara, Alkitab berkata, tetapi kamu bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Sekali lagi saudaraku, saya memberikan hak jawab, dan bukan karena ingin berbalas-balasan seperti komentar saudara, supaya mereka berhenti dan stop. Sangat memalukan cara-cara mereka. Mereka merasa hebat dan merasa bangga kalau mereka mencela dan menjatuhkan orang lain. Mereka melewatkan isi Alkitab yang sebenarnya. Membahas nubuat orang lain, membahas bahasa roh orang lain, membahas kesembuhan orang lain. Tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan. Mereka tidak berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah hubungan pribadi. Roh yang berbicara kepada Tuhan. Itu kata Alkitab dalam Korintus. Lihat baik-baik di sana. Rasul Paulus berkata, aku berdoa dalam bahasa roh melebihi kalian. Tetapi dia melihat situasi. Artinya bahasa roh itu real dan nyata. Tentu saja saudara, mereka tidak bisa mengalami karena mereka mengeraskan hati mereka. Bahkan Mbah Muri bilang, 100 pun pendeta karismatik tumpang tangan saya akan goyang-goyang kaki saja. Apakah benar itu akan terjadi bagi saya? Kalau kamu sudah keraskan hatimu, Yesus pun tidak melakukan mujizat di kampung halamannya, karena orang berkeras hati. Sekalipun Yesus akan tumpang tangan saudara, tidak akan saudara alami.
karena saudara nggak percaya. Tetapi hanya orang yang percaya yang akan mengalami. Saya juga dulu saudara sama. Jadi sekali lagi, ini bukan saling membalas, tetapi saya tergerak untuk meluruskan dan menanggapi mereka. Karena inilah kebenaran. Jangan sampai mereka terlalu dalam dan terlalu sesat. Mereka harus sadar diri bahwa apa yang mereka lakukan. Orang lagi diam, kalau saudara lagi diam-diam, lalu ada orang yang ngejek-ngejek saudara, bagaimana reaksi saudara? Untungnya pendeta-pendeta karismatik itu banyak yang sabar. Mungkin hanya saya saja yang sedikit tergelitik hati saya ketika melihat mereka. Dan tergerak untuk menanggapi, karena perlu menyampaikan kebenaran. Saya sadar bahwa saudara juga akan banyak pro kontra dengan saya. Tetapi saya harus menyampaikan kebenaran, bahwa orang perlu menerima Roh Kudus, orang perlu lahir baru. Kekristenan bukan jaminan. Ingat, tetapi ketika kita sudah mulai besar, sadar, tahu akan kebenaran, dan menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, maka kita harus dilahirkan kembali, menerima Yesus. Yang dilahirkan adalah roh kita, karena yang mewarisi kerajaan surga adalah roh kita. Coba tanya aja mereka, kalau ditanya masuk surga enggak? Mungkin mereka berkata, oh itu kan rahasia Tuhan, hanya Tuhan yang kudus. Jawaban-jawaban seperti ini, saudara, itu adalah jawaban-jawaban yang tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Doktrin manusia yang mereka terus renungkan, sehingga mereka tidak mengerti esensi tujuan Alkitab yang sebenarnya. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mencelah, tetapi saya ini menanggapi saudara. Ya, saudara harus paham, saya mengklarifikasi apa yang mereka lakukan itu. Harusnya mereka sadar bahwa itu adalah salah. Mereka merasa paling benar, paling hebat. Tetapi kata Yesus, kamu harus lihat dari buahnya. Orang menyembuhkan, orang mendoakan, apa salahnya? Cara, reaksi tubuh tidak bisa dikategorikan bahwa itu sesat. Yang membuat bisa dikatakan orang sesat itu adalah perilaku. Ya, bagaimana mengajarkan salah, menyimpang dari kebenaran. Kalau cuma getar-getar berdoa itu bukan sesat. Ya, tetapi mereka itu mempermasalahkan seperti yang juga dipermasalahkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi hatinya, mereka seorang tidak bisa mengalami Tuhan. Di mulut doang, tidak mengalami Tuhan. Ya, biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara-saudara seiman, khususnya rekan-rekan karismatik. Banyak orang yang dijamah dan diubah lebih dekat dengan Tuhan dengan adanya karismatik. Ini fakta, saudara. Saya tidak membanding-bandingkan, tetapi saya pribadi, saya harus menyampaikan kebenaran ini. Walaupun menyampaikan kebenaran itu harus menyakitkan, tetapi untuk sebuah kebenaran kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.